Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tangger dimanapun kalian berada. Hari ini kita berada di Kampung Urang Baraya, tepatnya di Paburan Tumpeng, RW 01, Kota Tangerang. Hari ini kita akan melihat pembudidayaan ikan lele. Bagaimana proses pembudidayaannya? Ikuti channel ini sampai selesai. Bertemu dengan salah sahabat kita, yaitu Bang Bio. Beliau adalah penggiat budidaya lele. Assalamualaikum Kang Bio. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar semuanya? Salam sehat Kang Bio. Wah, terus. luar biasa Kang Bio ya. Ini Ya, budidaya lele semua ya? Iya. Nah, lele. ini saya sangat menarik nih. Ini kalau dilihat biasanya kalau kita mau bertanam ataupun beternak lele ini harus mempunyai lahan besar. Iya. Ataupun menggali bikin kolamnya. Butuh, ya Ini butuh kok lahan tidak lah, tanah, ya. ini selalu unik sekali dengan terpal. Ini Terpal, seperti ya. apa nih Kang awalnya? Iya, karena kan kita kalau bicara khususnya di kota ya, Bang. Ya, di kota. Tangerang kita keterbatasan lahan ya. Ketika kita pengen mencoba untuk bergerak terutama di lingkungan gitu. Ya. Dan akhirnya emang kebetulan di sini rekan biasa di lingkungan, Pak RT juga ada lahan kosong. Awal ini sampah semua. Oh, sampah, tempat sampah ini tempatnya. Sampah, ada pembakaran sampah juga di sini, cuman akhirnya disulap lah sedemikian rupa jadi kebun wanita tani. Wanita PKWT-nya ya. Di sini juga kita kebetulan sama teman-teman pemuda. Oh, Saya nggak sendiri, Jadi, ada beberapa teman-teman pemuda yang bergiat di lingkungan RW 1 Urang Baraya ini. Akhirnya kita gimana caranya kita nongkrong itu nggak cuma asal nongkrong. Ada manfaatnya nongkrong itu ya. Ya, akhirnya kita lihat peluang, ngelihat peluang teman-teman, akhirnya kita main lele yuk. Nah, Akhirnya kita coba lele di sini. Kita buka di sini ada 5 kolam. 5 kolam. Sebenarnya di belakang juga ada di belakang. di Bedagang, tapi masih satu RT itu ada juga kolam di sana. Jadi di sini kita bikin budidaya lele. Jadi sebenarnya nggak cuma lele konsumsi aja untuk penjualan, tapi pemijahan juga kita main. Nah, ini kolam-kolam seperti ini. Apakah memang harus ada diameternya berapa agar lele ini bisa hidup? Artinya ditanam berapa banyak dalam kolam ini? Oh, ini kebetulan kalau saya di sini makainya ukuran 3x2. 3x2. Ini jadi, dalam 3x2 ini bisa menampung berapa banyak ikan lele? Saya pas awal itu siklus pertama saya taruh 3.000 ekor. 3.000 ekor. Tapi itu tetap harus nanti ketika umur sebulan harus disortir. Karena ya. Kita sebenarnya masih bisa sih Bang, tapi cuman harus disortir biar nggak terlalu terjadi penumpukan. Oh gitu, jadi tetap harus sortir. Ketika mereka sudah besar, pastikan saling ini ya. Iya, jadi biar ruang geraknya juga. Ruang gerak, makannya juga kebagian semuanya. Iya. Ini pakai terpal ya, jadi tidak digali ya. Jadi nggak digali. Cuman emang bisa digali. Kayak salah satunya di sana itu digali dulu. Nanti digali kita lihat sana. Iya, ada cuman digali 30 cm, 40 cm. Baik, Kang Bio, ini kan tadi usia berapa lama nih ini saya di sini yang ukuran cangkal yang udah usia 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Nah, sebelum ini pasti kan ada pembibitan. Pembibitan, betul. Proses pembibitan ataupun perkembangbiakan dari lele tersebut di mana tempatnya? Ya, kebetulan kalau untuk pemijahan saya di sini nih, ini habis mijahin. Pemijahan. Udah betelur sih. Oh, udah betelur. Nanti kita mampir ke tempat indukannya. Indukan ini tempat petelurannya. Petelurannya iya. Dan nanti kita ke indukannya. Iya. Ayo sahabat Tangger, kita lihat ke tempat yang lain. Nah, Kang Bio, ini kan tempat apa nih? Ada 2 kolam ini. Ini kalau kita anak-anak sini bilangin kos-kosan nih Pak. Kos-kosan ya. Kos-kosan indukan ya. Oh, ini tempat pengindukan lelenya ya. Jadi tempat penampungannya sebenarnya. Tempat penampungan. Kalau buat dikawinin itu dipinjahin tadi yang tempat yang ditelur itu. Ya di sini nih yang indukan cowok. Oh, ini cowok nih. Pria, ini kosan wanitanya nih. Wah, luar biasa. Jadi ini ada cowoknya, ini wanitanya. Jadi nggak boleh nyampur. Nggak boleh. Nanti tahu-tahu kawin sendiri betelur nggak ketahuan di mana. Oh, gitu ya. Nah, ini fungsinya pengindukan ya. Ya, ini tempat buat penampungan indukannya. Jadi emang di sini ada indukan yang cowok sama yang ceweknya. Nanti ketika emang kita mau mijahin, kan kalau saya sistemnya masih manual. Oh, gitu. Jadi kalau sistem manual itu kita masih pakai 1 induk cowok sama 1 induk cewek. 1 induk cowok, cewek. 2 cewek. Kadang ada yang dicampur, ada 2 cowok, ya maksudnya 2 jantan, 1 betina gitu. Jadi ini saya pakai 1. Biasa gitu masih simpel nyari cara biar dianya udah siap nikahnya itu cuma cukup diserok, dicari ininya. Kayak di kelaminnya itu udah merah, badannya udah merah, udah itu udah siap. Oh, ini usia berapa
lama nih ya untuk menjadi indukan ini nih? Udah di atas 1 tahun lebih. 1 tahun, kalau lihat kan Yang besar-besar ya. Ini iya. beratnya juga mungkin udah sekilo satu. Sekilo satu ya. Nah, ini bahkan lebih. Nah ini. Bahkan lebih. Nah ini yang betinanya ya. Kalau ini jantan ya, ini betina. Nah, ini lebih semok, lebih gemuk ya dibandingkan ya. Ini yang jantannya. Nah, ini untuk proses peneluran itu berapa lama? Jadi setelah kita sortir mana yang sudah siap dikawinkan, dipijahkan itu setelah sudah sesuai kriteria itu dipisahkan ke kolam khusus untuk pemijahannya. Nah itu cuman cukup semalam aja. Cukup 1 malam. 1 malam, misalkan sore ini sudah dipisah, ditaruh. Nah besok paginya kita cek kurang lebih dari jam 6 sampai jam 8 tuh biasanya dia udah bertelur. Oh udah bertelur ya? Setelah bertelur, iya cepat. Setelah bertelur kita pisahkan langsung induknya. Jadi setelah telur itu telurnya dipisahkan dari induknya. Nah, iya. Agar tidak dimakan lagi. Dimakan lagi ya. Dan jangan lupa juga setelah nanti sudah dipisahkan telurnya usia 3 hari sampai 4 hari induknya dipisahin. Induk lagi dipisahin. Karena takutnya ada telur-telur yang sisa yang udah bau itu nanti jadi biang penyakit di situ. Oh gitu. Jadi benar-benar safety ya. Artinya benar-benar apa namanya pemilihannya itu luar biasa. Artinya jangan sampai tidak dimakan oleh induknya. Ini kan pengindukan ya. Nah setelah pengindukan ini ataupun ini kita kemana lagi? Kita mungkin tadi saya melihat itu ada yang bisa siap panen itu. Iya ada. Seperti apa tuh? Siap. Boleh. Baik, kita lihat lagi. Kita panen di sana. Nah ini kan tempat yang akan dipanen ya. Siap ini panen usia berapa lama nih? Kalau di sini usianya kebetulan di sini campur sih. Ada yang usia 3 bulan sampai 4 bulan. Karena kita sortir terus. Oh, siklus. Iya, sortir. Jadi, sortir terus, jadi yang akan dipanen itu disortir lagi. Betul. Yang kecil mungkin masih bisa. Masih, iya. Nanti kurang lebih nih ukuran sekilo 10, sekilo 9. Oh gitu, bisa. Udah bisa panen. Pakannya apa sih sebenarnya ini? Pakannya untuk fase sebelum panen kita pakainya maggot. Oh, maggot. Nah, sahabat tangga tadi kan di konten sebelumnya kita sudah membahas tentang maggot. Nah, ini adalah pakannya lelenya. Oh, di sini sudah ada. Sudah ada. Nah, ini boleh kita tes ya. Tes. Nah, ini adalah maggot ya. Ya kita lihat sini. Wah, luar biasa ya. Nih. Jadi dengan maggot ini mungkin hasilnya pun beratnya pun bertambah ya. Jadi kalau maggot karena kandungan proteinnya banyak ya. Jadi emang untuk perkembangbiakan si maggotnya, si lelenya ini emang cepat ya. Cepat. Tapi tetap ketika mau panen pembesaran itu kita harus harus balik lagi ke pelet karena emang butuh karbohidrat. Tapi selain pakai maggot juga ada pakan-pakan yang lain. Ada alternatif kayak daun paya gitu. Daun papaya ya. Nutrisinya juga bisa bertambah ataupun karbohidratnya juga. Saya ingin merasakan bagaimana panen lele. Boleh. Kita lihat seperti apa? Nyebur, mau lihat ukurannya? Boleh. Ukurannya. Oke. Baik, kita panen. Kita lihat berapa besar hasil budidaya sini ikannya. Nah, ayo, Bang, kita kepung, Bang. Kepung, basah. Nah, wow. Lihat. Wow, tuh. Nah, ini udah siap. Ukuran sekilo 10, Bang. Kilo 10 tapi ya. 9 juga. Nah, ini nih. Biasa buat catering. Buat catering. Nah, ini mungkin harganya pun lebih murah. Kita panen. Ya, nah. Wah. Nah, ini luar biasa ya. Dan juga warnanya pun berbeda ya. Waduh, lebih kinclong. Lebih bersih dibandingkan lele-lele yang ada gitu kan. Nah, kita lihat di sini. Ini udah 1 kilo 10. Kilo 10 ya ini. Dan siap untuk dikonsumsi untuk masyarakat ya. Seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau udah dari sini, sini biasa kita timbang. Kalau ketika misalnya ada pesanan nih, kita sortir. Kalau misalkan emang ada yang sudah siap buat kan ada pesanan kalau di kita tuh minta openin, minta dibersihin. Itu bisa kita kasih kolam yang kosong. Oh gitu. Biar dia nggak stres gitu kelamaan setelah disortir gitu kan, taruh di ember takutnya stres. Jadi kita pindahin lagi ke kolam yang kosong. Ini masyarakat membeli di sini. Warga sini juga beli sini. Atau ada masyarakat di sini. Ada juga kita dari pengusaha-pengusaha catering ataupun masyarakat tukang-tukang pecel lele bisa di sini juga. Kalau kebetulan kita sekarang ini masih melayaninya salah satu usaha catering karena catering aja. Kita juga teman-teman punya kesibukan kan emang kedepannya pecel lele di sini udah pada minta gitu. Masuk. Nah, ini cuma kita masih bisa ngelayaninnya ukuran catering, belum ukuran yang untuk pecel lele. Ini peluang bisnis yang luar biasa. Artinya dengan budidaya lele ini
kita bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Walaupun lele. Nah, lele ini banyak penggemarnya. Nah, ini kita akan timbang nih seperti ini. Gimana? Coba tes timbang ya. Tes timbangnya ya. Nah, ini sekilo 10 Bang. Sekilo 10 ya? Sekilo 10 ya. Nah, biasanya kalau sekilo 10 tuh buat catering. Catering ya? Catering yang kayak resto tuh dia biasa pakai ini, atau warung-warung rumah makan tuh biasanya dia pakainya sekilo 10. Nah, kalau boleh tahu harga per kilonya berapa tuh? Kalau harga pasarnya kita 23. 23.000 per kilo, tapi kalau bersihin, diopenin harganya jauh lebih beda, 25.000. Oh, gitu. Ya kan ada yang minta dibersihin, ada yang mintanya utuh bersih. Utuh. Jadi ada yang tergantung permintaan. Ada yang mau dibersihkan langsung, ada yang terima utuh gitu. Nah, ini adalah yang sudah siap untuk dijual. Oke, baik. Tadi jalan-jalan kita ataupun kita liputan kita tentang budidaya ikan lele. Terutama di daerah perkotaan ini sangat jarang tempat seperti ini. Nah, Kang, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terhadap kaum milenial ataupun kaum muda yang ingin memulai usaha. Apa saja yang harus dilakukan? Ya, mungkin ini pesan untuk teman-teman pemuda, khususnya di Kota Tangerang ya. Kota Tangerang, benar. Karena apalagi di tengah pandemi ini, kita harus harus berani sih. Teman-teman pemuda harus berani melihat peluang. Ketika emang ada peluang yang bisa diambil, nggak apapun usahanya bentuknya gitu, mau itu lele, mau itu di bidang lain, yang penting kita berani, kita niat, dan pastinya bergerak. Jangan cuman bahasa kalau pemuda kan angat-angat, angat-angat, karena kita intinya untuk teman-teman pemuda pesannya itu kita harus berani sih. Benar, harus berani, kreatif dan berani mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Karena anak muda itu ataupun remaja itu sekarang kan kita lihat kan, mereka hanya malu dan sebagainya. Kalau seperti ini kan mungkin mereka beli dan sebagainya. Tapi dengan cara seperti ini bisa meluangkan dapat peluang usaha bisnis yang luar biasa, menjanjikan. Betul. Baik. Kang Bio, terima kasih bincang-bincang kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu yang mantap di tempat yang lain, dan mudah-mudahan usaha ini terus meningkat. Amin. Dan juga bagi sahabat dengar ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.